giveaway artis itu murah gitu. Jadi memang heboh ya kalau udah diberikan judul giveaway gitu. Itu kan semacam hadiah, pemberian. Namun itu kan semuanya berdasarkan mendapatkan konten. Jadi karena konten tersebut ya, itu kalau secara audiovisual itu kan ada satu itu namanya frame ya. Itu mendapatkan interaksi gitu, hal-hal yang baru lagi, hal-hal yang ini lagi ya. Suatu hal, gerakan-gerakan dan juga narasi-narasi itu yang ditangkap di bingkai tersebut, di frame tersebut. Maka dengan adanya giveaway itu kan membuat menarik. Jadi ada euforia daripada lawan bicara itu. Nah, maka interaksi inilah yang dapat menarik para netizen atau viewer. Nah, hal ini kan awam netizen belum tahu begitu bahwa di dalam bingkai ini ya, frame tersebut yang bisa menjadikan audiovisual tampilannya itu ya mesti ada perhitungan secara ekonomi atau perhitungan secara budgeting. Jadi kalau dibilang sudah dihitung secara teori lah ya secara kasar juga berhitung bahwa dia sudah bisa kisaran 30 juta, maka itu kan giveaway-nya paling 1 juta gitu loh, 1 juta, 2 juta gitu loh. Nah, jadi itu udah masuk hitungannya. Nah, maka dengan si orang yang berinteraksi itu kan nggak ngerti gitu. Nah, ini apakah mau dikatakan pemanfaatan atau dibodoh-bodohin begitu? Ya karena pengetahuannya tidak ada dan juga dia juga tidak bisa menguraikan tentang pengalaman dia yang sebetulnya kan dipancing supaya dia mau berinteraksi dan membuat suatu gerakan dan narasi. Karena itu kalau istilahnya, meskipun itu istilahnya salah ya, kebutuhan broadcast itu salah gitu loh. Nah, itulah yang akan dipenuhi oleh si kreator itu, siapa yang meng-create peristiwa itu. Nah, kalau dia berhitung ya itu karena dia sudah ada perhitungan teorinya. Ini kan bahasa kerennya kan endorse ya. Bahasa kerennya endorse. Terus juga nanti di dalam endorse itu juga kan banyak versi ya. Banyak versi, ada yang tulisan di sini atau yang disela dengan frame masuk lagi itu iklan ya, atau produk-produk yang dikenakan. Nah, sebagai apalah, busana lah, sepatu apa, pokoknya wardrobe begitu ya. Nah, dengan adanya dia telah berhitung di dalam hatinya tentu, karena kan si orang yang dipancing untuk masuk ke frame-nya itu kan nggak tahu begitu loh. Ya awam namanya juga. Dikasih 1 juta aja udah dapet tuh euforianya. Jadi disinilah tekniknya untuk memberikan giveaway, akan secara psikologis akan membangkitkan euforia itu. Maka ya, tapi jangan lupa ya, timnya itu harus euforia yang direkayasa gitu loh, supaya memancing euforia yang mau ditangkap oleh kamera itu kan euforia yang natural. Jadi masalah kalau orang mengerti pasti dibilang bisa aja loh gitu loh. Cuman inilah permainannya gitu, permainan di dalam platform konten ya, menjadi konten untuk platform berbagai media. Nah, pelakunya ini kan mesti pinter-pinter begitu. Ya maka kalau mau ngambil kesimpulan singkat bagi para konten kreator yang tidak biasa untuk ngerjain orang ya, tidak biasa curang atau tidak biasa ada jiwa jahat lah begitu, nggak akan sukses gitu, nggak akan sukses gitu, karena kan bertolak belakang dengan hati nuraninya begitu. Karena kan kalau nanti seandainya para orang-orang lah, ini bahasa mereka lah, orang-orang yang mau diberikan giveaway itu kan tidak mengerti
ini semuanya ada konten duit gitu loh. Ya kan, yang kalau seandainya nanti sudah mulai masyarakat mengerti tentang royalti ya gitu, tentang pembagian keuntungan atas tayangan tersebut, jadi lain cerita. Oleh karena itu di video sebelumnya saya uraikan tentang inilah momennya untuk memperalat gitu loh. Apa itu using? Ya kerjain aja dulu gitu, mumpung lagi pada belum ngerti begitu. Jadi ada saatnya nanti mengerti, karena banyak contoh, lihat di YouTube semua, di sejumlah negara yang sudah ya teredukasi bahwa dia nggak mau main-main begitu-gitu aja gitu loh. Ya kalau seandainya pun di apa ya dipelintir ya, dibilang orang ya, dipelintir gitu, tapi pada saat melanggar, karena kan di negerinya kan sudah tersedia undang-undangnya, di situ berat sekali gitu, dapat dituntut dan posisinya sudah pasti dipersalahkan atas nama undang-undang perbuatan si kreator, konten kreator tersebut. Nah di sini belum ada gitu. Nah, jadi masih pada belum ngerti lah itu masalah royalti itu. Nah itulah dia ya, saya melihat inilah momen, tapi kayaknya puncak momennya ya, karena sekarang lagi corona ini kan jadi semuanya pada di online begitu. Nah online itu kan semua kan pada muter otaknya dan nyontoh. Nah problemnya adalah nyontoh orang yang sudah ada di sosial media itu ya di berbagai platform media itu, nyontohnya dari cara yang salah gitu loh. Iya, seperti akhirnya kan bahasa negatifnya yaitu tadi ngerjain gitu loh, memperalat gitu. Ya cuman sudah terbiasa gitu loh, memakai cara yang belajar dari yang salah begitu. Jadi giveaway itu hanya enak didengar gitu loh, padahal itu aduh berapa persen ini dari target 30 juta, kalau dikasih 3 juta aja itu baru berapa itu, 10%-nya, padahal ya nggak sampai 3 juta dibagi gitu loh sama si objeknya itu ya. Nah jadi selagi belum ada aturannya, inilah momennya untuk kita memainkanlah di sosial media itu. Tapi nanti ada saatnya semuanya pada sadar ya, harus menuntut royalti itu terhadap si pelaku pembuat konten tersebut. Ya ada artisnya, ada ya kan, kalau bahasa kerennya apa, tim kreator ya, tim kreator dan lain-lain itu ya. Dan dia karena tidak di wadah sebuah perusahaan yang berbadan hukum, maka nanti kalau mau menggugat ya orang per orang aja dulu begitu. Nah apakah nanti ada unsur pidananya? Nah nanti dilihatlah bagaimana ketersediaan undang-undang di negeri ini. Kita nggak tahu 2 tahun lagi kah DPR, 5 tahun lagi kah DPR baru membahas hal-hal semacam ini, kita nggak tahu. Kita lihat ke depannya, mudah-mudahan jangan turun temurun lah gitu loh membuat kecurangan ini begitu ya. Jadi di video ini membahas tentang giveaway artis itu sebetulnya murah yang diberikan. Tadi aja kalau kita lihat secara roughly aja 10% pun nggak ada ya. Jadi video giveaway artis dengan harga murah, saya cut dulu.